Angin malam di desa Sukamukti selalu membawa bau tanah basah dan bunyi jangkrik yang menembus sunyi. Di tengah desa berdiri sebuah masjid tua bernama Al-Mubarok, berdinding papan kayu, beratap genteng lumutan, dan hanya diterangi satu lampu kuning redup di serambi. Masjid itu tidak besar, tapi selalu terjaga. Setiap malam selalu ada 5 orang jamaah setia yang datang tanpa pernah absen. Pak Marwan, Haji Darwis, Pak Umar, Pak Samin, dan Hamdi. 5 orang. Selalu 5. Tak pernah lebih, tak pernah kurang. Namun suatu malam yang sepi, setelah gerimis panjang keheningan itu retak, Pak Marwan berdiri di depan mihrab, mengangkat tangan, memulai takbir. Suara angin menggoyangkan genteng, tapi di antara bisikan hujan, ia mendengar sesuatu. Suara sandal diseret di lantai papan masjid. Langkah itu berat, pelan, tertinggal 1 detik setelah takbir. Ia tidak menoleh, hanya fokus pada bacaan salat, tapi bulu kuduknya berdiri saat mendengar suara napas di belakangnya. 1 napas panjang, seperti dari dada yang sudah lama tak bernafas. Allah Akbar, suaranya dalam dan serak, seperti tenggorokan yang dipenuhi air. Bukan salah satu dari 5 jamaah yang ia kenal, tapi ketika salat usai dan ia menoleh, saf belakang kosong. Tidak ada siapapun, namun di lantai kayu belakang terdapat bekas air menetes dan 2 jejak kaki berlumpur mengarah ke pintu timur. Pintu yang sudah dipaku dari luar sejak banjir besar tahun ke-1983. Keesokan malamnya, hal aneh terulang. Ketika Haji Darwis mengumandangkan azan, suara azan itu terdengar 2 kali. Yang pertama dari pengeras suara, dan yang kedua bergema samar dari arah belakang masjid, seperti dari balik tanah basah. Warga yang melintas mengira itu gema, tapi bagi mereka yang di dalam, suaranya jelas berbeda. Nada lebih berat, tarikan napas lebih panjang, dan pada bagian hayya ala sholah terdengar seperti berubah menjadi ha ya ila es, seolah-olah seseorang menirukan dengan lidah yang sudah kaku. Malam berikutnya hanya 4 jamaah yang datang. Pak Samin tidak muncul, katanya sakit kepala berat. Namun ketika rakaat pertama dimulai, langkah ke-6 itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Pak Marwan merasakan bahunya bergoyang pelan, seperti ada yang ikut membungkuk di belakangnya. Saat sujud, ia melihat bayangan kaki. Di bawah sinar lampu redup ada 6 pasang kaki, tapi hanya 5 orang yang salat, dan salah satu kaki itu tidak berpijak benar. Ujung jarinya menembus sajadah, seolah tidak menyentuh bumi sama sekali. Ketika ia selesai salat dan menoleh, hawa dingin menampar wajahnya. Di saf belakang, sesosok lelaki basah kuyup berdiri membelakanginya. Pakaiannya compang-camping dan dari tubuhnya menetes air yang berbau lumpur busuk. Astagfirullah, desis Pak Marwan. Sosok itu perlahan menoleh, tapi wajahnya tidak ada, hanya kulit licin
pucat, seperti lilin yang meleleh. Lampu masjid bergetar, lalu padam, dan dari kegelapan terdengar bisikan berat. Aku belum sempat salam. Keesokan paginya, Pak Marwan mendatangi Haji Darwis. Ia menceritakan semuanya. Haji Darwis menatapnya lama, lalu menarik napas berat. Pak Marwan, ada yang belum Bapak tahu tentang masjid ini. Ternyata di balik pintu timur masjid dulu terdapat jalan setapak menuju makam lama. Tapi 30 tahun lalu makam itu tertelan longsor. Sebagian jenazah tidak sempat dipindahkan karena hujan deras dan lumpur. Salah satu yang tertimbun itu dulu sering jadi makmum di sini, ujar Haji Darwis. Namanya Mulyadi. Dia meninggal malam Jumat. Saat mau ke masjid, banjir datang dan jasadnya hilang terseret. Sejak itu, masjid ditutup dari arah timur. Tapi kadang malam-malam tertentu, warga mendengar suara azan samar dari arah sana, seolah Mulyadi masih mencoba datang untuk salatnya yang terakhir. Malam Jumat berikutnya, hanya Pak Marwan yang datang. Keempat jamaah lain menolak, mengatakan mereka merasa tak enak badan. Hujan deras mengguyur, petir menyambar, masjid sepi. Tapi Pak Marwan tetap berdiri, memulai salat. Ketika ia rukuk, terdengar langkah masuk dari belakang. 1, 2, 3 langkah. Berat, nafasnya tercekat. Ia tahu malam ini sosok itu datang lagi. Saat ia bangkit dari rukuk, suara takbir lain menyusul pelan dari belakangnya. Serak, tenggelam, tapi tegas. Allahu Akbar. Ia menahan diri untuk tidak menoleh. Namun ketika sujud, sesuatu menyentuh punggungnya. Dingin, basah, berat, dan suara itu berbisik dekat telinganya. Sudah 6 makmum, 1 lagi untuk genap shaf. Pak Marwan menegakkan diri. Gemetar, tapi di depannya mihrab sudah berubah. Tulisan kaligrafi Allah di dinding tampak berbalik arah, seperti dilihat dari dunia lain. Angin bertiup kuat, dan dari pintu timur terdengar ketukan keras bertubi-tubi, seperti seseorang memaksa masuk dari luar. Bukakan, shaf ke-6 harus penuh. Subuhnya, masjid ditemukan kosong. Pintu timur terbuka, padahal kuncinya berkarat. Sajadah imam tergeletak penuh lumpur, dan di dinding mihrab tertulis dengan jari berlumpur, "Salam belum sempurna." Warga mencari Pak Marwan selama berhari-hari, tak ditemukan. Tapi setiap malam Jumat, suara azan dari masjid itu bergema 2 kali. Dan kini, jika ada jamaah yang berani datang sendirian, mereka akan mendengar langkah tambahan dari belakang. Tepat di rakaat kedua, langkah itu akan berhenti di sebelah kiri, menunduk pelan, lalu berbisik halus di telinga, "Izinkan aku jadi makmum ke-6. Sampai sekarang, Masjid Al-Mubarak tidak lagi digunakan. Warga membiarkannya kosong. Namun, ada yang bersumpah jika lewat tengah malam di jalan dekat sawah, akan terdengar suara azan panjang yang tidak selesai. Dan di sela gema itu, ada suara lirih memanggil, "Marwan,
rakaatmu belum genap.